ABG labil. Selama hamil, perilaku istriku tiba-tiba menjadi labil. Entahlah, sikapnya yang cepat sekali berubah-ubah, sering membuatku bingung. Misalnya pada suatu waktu istriku tiba-tiba marah ketika aku sedang fokus belajar seruling. Mungkin ia merasa tak diperhatikan oleh suaminya ini. Padahal minggu depan aku memang ada jadwal mengajar seruling di kelas musik. Abang gak sayang aku ya? Tanya istriku cemberut. Aku menghentikan permainan seruling dan tersenyum kepadanya. Istriku memalingkan muka. Kalau sayang minimal diperhatikan akunya atau bilang, "Neng, abang sayang sama Neng gitu." Oh, ternyata dia pingin romantis-romantisan. Oke, Neng, abang sayang sama Neng. Aku langsung menirukan perintahnya. Namun tak disangka tadinya istri malah menimpali begini. Ah, abang ini kayak ABG labil saja, pakai bilang sayang-sayangan segala. Ingat, kita udah mau jadi orang tua, abang. Mau punya anak. Mendengar perkataannya barusan, aku jadi terbengong-bengong. Bukankah dia yang minta aku untuk bilang sayang padanya? Tapi kenapa saat aku menuruti permintaan itu, kok malah dikatain ABG labil? Abang kok diam saja? Ucap istri menghentak lamunanku. Tuh kan, abang gak sayang aku, itu buktinya gak mau menanggapi perkataanku. Abang sayang aku gak? Sekarang aku ingin sekali memukul-mukulkan seruling yang ada di tangan ini ke kepalaku sendiri. Aku pasti mimpi. Aku pasti sedang mimpi. Kini istriku juga lebih menjadi sensitif. Bukan sensitif, lebih tepatnya aneh. Pernah suatu ketika aku telat pulang dari kerja karena jalanan macet. Sesampai di kamar kos, istriku langsung berkata, "Abang kok telat pulang sih?" "Iya, Neng, maaf jalanan macet," timpalku sembari melepas tas dan jaket. "Bohong, pasti abang nganter cewek lain," tuduhnya. Sepertinya istriku lupa kalau suaminya ini seorang guru, bukan tukang ojek. "Cewek lain yang mana toh, Neng?" Aku mengusap muka yang kebas karena debu jalanan. "Laki-laki kalau pulang telat pasti pacaran dulu sama cewek lain," tuturnya. Sinetron-sinetron itu sudah mengajarkan aku untuk mewaspadai gerak-gerik suami. Apa? Sinetron? Pikiranku langsung dipenuhi tanda tanya. Sinetron apa yang Neng maksud? Tanyaku. Ya sinetron di TV-TV itu, jawabnya. Oh, ketemu sudah penyebab keanehan istriku ini. Ternyata pikiran perempuanku ini sudah dicemari sinetron yang tak berkualitas itu. Mengapa aku bilang tak berkualitas? Cobalah para pembaca tonton sinetron tentang keluarga yang biasa tayang di TV pada siang hari itu. Menurutku banyak keganjilan pada setiap karakter pemerannya. Untuk pemeran protagonis atau baik akan memiliki sifat yang sama sekali baik dan tanpa celah. Biasanya tokoh protagonis ini akan diperankan oleh wanita berjilbab, sering disakiti namun tetap sabar dan selalu mau memaafkan. Dan adegan yang sering terjadi adalah wanita baik ini akan dibenci serta dimusuhi oleh mertua bahkan suaminya sendiri, diusir dari rumah, menggelandang dan terlunta-lunta di jalanan. Namun anehnya meski menggelandang ia tetap cantik dengan make up tebal di wajah, serta kerudung bagus yang tiap harinya berganti-ganti. Sedangkan untuk pemeran antagonis atau jahat akan memiliki karakter yang sangat kejam, seolah tak punya hati nurani sama sekali. Sukanya menyiksa, selingkuh kalau perannya sebagai suami, suka menggoda suami orang kalau perannya sebagai wanita cantik. Para pemeran ini aku terus jahat hingga menjelang akhir cerita. Akhir cerita dalam sinetron itu juga pasti bisa ditebak. Pemeran protagonis akan hidup bahagia, sedangkan untuk pemeran antagonis pilihannya ada dua. Kalau tidak berakhir di penjara, pasti masuk rumah sakit. Saat masuk penjara atau rumah sakit, itulah mereka, para pemeran antagonis, akan bertaubat. Biasanya mereka langsung menggelar sajadah, sholat, dan berdoa sambil menangis.
Meskipun aku rasa para pemeran itu belum berwudu, lipstik dan bedaknya tebal banget sih. Kalau tak sengaja nonton sinetron ini di awal main, aku sering main tebak-tebakan dengan istri. Hayo, pemeran jahatnya nanti di penjara atau masuk rumah sakit. Kita pun saling tebak. Lalu kumatikan televisi. 2 jam kemudian kunyalakan lagi televisi itu, hanya untuk mengetahui bagaimanakah ending si pemeran jahatnya. Masuk penjara atau rumah sakit. Yang tebakannya salah harus rela kepalanya dicitak 10 kali oleh yang menang. Makanya Neng, jangan suka nonton film gak bermutu itu. Jadi kepengaruh gini deh, kataku sambil ketawa. Istriku tersipu malu. Mungkin ia merasa bersalah karena sudah menuduhku sebagai tukang ojek. Tapi abang beneran gak selingkuh kan? Abang beneran sayang sama aku kan? Tanyanya. Iya, aku sayang sama Neng. Aku tersenyum. Ah, abang ini kayak ABG labil saja pakai bilang sayang-sayangan. Ingat abang, kita ini udah mau jadi orang tua, mau punya anak kok sikapnya masih kayak ABG labil saja. Sembur istriku. Langsung kubuka tas kerja mengambil seruling di dalamnya. Lalu memukul-mukulkan seruling itu ke kepala sendiri. Aku pasti mimpi, aku pasti sedang mimpi.